rahasia dibalik kemenangan pemimpin Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih disebut dengan Mehmed II dari tahun 1432 sampai 1481. Kalau dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, 1481 itu adalah awal kerajaan Demak di Pulau Jawa. Kalau Siak di Riau 1723. Kalau kerajaan Aceh 1497. Itu meninggalnya Sultan pertama dari Aceh yang masuk Islam, nama aslinya Merah Silu, yang disebut dengan Malikul Saleh. Nah, itu jadi untuk perbandingan, kira-kira zaman beliau ini di tempat kita zaman kerajaan Demak Wali Songo. Nah, inilah zaman Muhammad Al-Fatih. Jadi dia disebut dengan Mehmed II, Muhammad II, karena dalam silsilah moyangnya ada Muhammad. Jadi kalau Muhammad itu dua, nah berarti kakeknya Muhammad satu, dia ke bawah Muhammad II. Antum nanti pulang coba tengok silsilah itu, berapa kali nama, misalnya nama antum Robert misalnya, terus di atas itu berapa kali. Misalnya Maroko sekarang, Maroko itu sekarang namanya Muhammad VI, nama ayahnya Hasan II, nama atuknya Muhammad V. Nah, itu jadi namanya. Saya sekarang Abdul Somad, anak saya Mizian. Nanti Mizian itu punya anak Somad II. Biar supaya pas ngirim Al-Fatihahnya mudah. Ila almarhum Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4. Ini bisa, gak susah kali kita ingat-ingat ya kan. Nah, jadi kalau ditanya orang, kenapa Mehmed II? Kenapa Mehmed? Ini masalah pelafasan. Jadi kadang orang-orang Eropa menyebut Muhammad, ada yang menyebut Mehmed. Kalau di Maroko pendek aja. Orang Maroko kalau jumpa sama orang, dia bilang Simo. Simo itu maksudnya Sidi Muhammad. Nah, jadi disingkatnya. Nah, jadi ini adalah pelafasan daerah saja. Mehmed adalah Muhammad II. Oke, next. Tak ada alat tunjuk-tunjuk itu. Jadi dia sultan yang ke-8. Dari mulai yang pertama Utsman Awal. Itulah kenapa disebut dengan Turki Utsmani, karena raja yang pertama namanya adalah Utsman. Karena disebut dia dengan Turki Utsmani. Orang Barat menyebutnya Ottoman. Kenapa Ottoman? Susah orang itu menyebut huruf ain dengan sa. Utsman, payah apa? Ottoman. Salahuddin, payah dia menyebut Salahuddin. Saladin. Alauddin, payah dia menyebut Alauddin. Aladin. Di Arab. Nah, jadi Utsman maka disebut dengan Turki Utsmani. Nah, dia raja yang ke-8. Kalau diurut ke atas, itu yang ke-6 namanya Muhammad. Muhammad punya anak Murad. Muradnya ayah dia Muhammad. Nah, maka 2 kali Muhammad disebut dengan Muhammad Ats-Tsani, Muhammad yang kedua. Karena atuknya Muhammad 1. Nah, ini tentang asal usul nama dia. Oke, lanjut. Oh, tunggu sebelum lanjut, jangan lanjut dulu. Kenapa sultan-sultan Turki itu sorbannya besar-besar? Besar sekali. Itu kain kafan. Supaya raja-raja itu ingat mati. Nah, ini bisa juga dipakai oleh anggota dewan kita. Pulang dari sini siapkan kain kafan. Tak usah dipakai, letakkan aja di koper pada tahu mati tengah jalan, supaya ingat mati.
Jadi mereka itu memakainya di kepala, begitu mati langsung itulah supaya ingat mati. Karena nasihat yang paling bagus bukan nasihat ustaz, nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, itulah dia wakafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nah, itu tentang Muhammad Al-Fatih. Oke, lanjut. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, dia bilang Muhammad Al-Fatih umur 19, menguasai Konstantinopel umur 20. Ada yang bilang umur 21. Yang mana yang betul ini? 19, 20 atau 21? Ini jawabannya. Yang mengatakan 20, yang mengatakan 21 kalau dia pakai pendapat lahirnya 1429. Yang mengatakan umur 20 kalau dia pakai lahirnya 1430. Yang mengatakan 21 kalau pakai lahirnya 1432. Nah, jadi jangan nanti ini ustadz ini nggak jelas nih referensi. Ustadznya jelas, kawin tak jelas. Karena memang terjadi perdebatan tentang tanggal lahir dia. Nah, jadi kalau ada ustadz, maka selalu kalau saya ceramah, anak-anak muda, Usama bin Zaid diangkat menjadi panglima penaklukan Jazirah Arab umur 18 tahun. Muhammad Al-Fatih, saya sebutkan tiga-tiganya, 19, 20, 21. Usama bin Zaid umur 19. Muhammad Al-Fatih, tengok. Muhammad Al-Fatih, Usama bin Zaid menaklukkan Jazirah Arab umur 18. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 19, 20, 21. Kau berapa umur? 25 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Inilah Pak Ustaz, hati pembimbing skripsi belum juga takluk lagi Pak Ustaz. Nah, jadi mereka ini luar biasa. Nah, ini saya sebutkan tiga-tiganya supaya kita faham kenapa terjadi ikhtilaf 20, 19, 21. Jelas? Saya diminta untuk menyampaikan tema ini. Saya bilang saya tidak mau ceramah umum. Dan memang setiap saya tausiah ke masjid ini pasti pakai PowerPoint. Dulu tentang Syiah gitu juga. Setahun yang lalu begitu juga. Sekarang ini gitu juga. Entah kebetulan, entah memang sengaja, wallahu a'lam. Memang masjid ini tinggi selera keilmuannya. Allahu Akbar. Tapi kalau dipuji orang cepat-cepat Allahu Akbar. Karena kalau tidak mengembang lubang hidup ini, sudah terasa agak-agak kembang. Allahu Akbar. Oke, lanjut. Malam lahirnya itu, wa yurwa, diriwayatkan anna Sultana Murad Az-Zani, bahwa Sultan Murad II, ayah dia, ayah Muhammad Al-Fatih, lam yanam, tak bisa tidur, tawalal lail, sepanjang malam tak bisa tidur. Lalu kemudian ketika istrinya itu masuk, nama istrinya Khadijah Khatun. Ketika sudah masuk mulai akan melahirkan, lalu kemudian Murad Az-Zani membaca Al-Quran menunggu kelahiran anaknya. Maka dianjurkan bagi bapak-bapak yang waktu mau anak lahir membaca Al-Quran. Ini banyak ini, istri mau melahirkan, ada di luar scroll. Gimana anaknya udah lompat-lompat lahir? Dia lompat sana, lompat sini. Jadi suami itu membaca Quran. Wa dhalla yaqra'ul Qur'ana muntaziran al-bisyarah. Dia terus baca Quran sampai waktu dia membaca surat Al-Fatah. Al-Fatah. Inna fatahna laka fataham mubina. Pas waktu membaca surat Al-Fatah itu lahirlah anak. Kau dulu waktu lahir, ayah kau baca Quran? Baca Quran, Pak Ustaz. Pas surat apa? Surat Al-Lahab.
Patutlah kau lahap makan. Lahap. Lahirlah anaknya. Lalu kemudian apa kata Murad As-Sani? Alhamdulillah laqad tafattahat wardatun Muhammadiyah fi raudati Murad. Alhamdulillah sudah terbuka bunga mawar Nabi Muhammad SAW di Taman Raja Murad. Ibarat Taman Raja itu ada bunga-bunga, bunga yang paling indah adalah bunga Muhammad SAW, dan terbukalah mawarnya itu di Taman Murad. Jadi sebelum lahir itu memang sudah nampak tanda-tandanya. Lalu dikasihnya lah nama anaknya itu wa sammahu Muhammadan. Dikasihnya nama anaknya itu, namanya dikasih nama Muhammad. Jadi nama yang bagus untuk anak itu adalah kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan tergadai. Anak yang lahir itu tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3. Tuzbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Nah, jadi istri mau melahirkan, baca. Ini nampaknya Pak Ustadz, ini cocoknya bagi orang yang belum menikah nih Pak Ustadz. Cocok semuanya. Bagi yang sudah punya anak, ya untuk cucunya nanti. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan diberikan istri mengandung, ikutlah langkah-langkah nih, baca Al-Quran supaya tenang, istrinya tenang. Kalau istrinya tenang, suaminya tenang, anaknya sehat. Banyaklah contoh kasus. Kenapa? Mohon maaf, kenapa anak itu cacat? Karena di antara penyebab adalah istri stres menengok ulah laki main slot, main emosi, menengok suami menembak musuh tak mati-mati siang malam, stres dia menengok laki. Padahal mestinya suami itu menenangkan dirinya dan menenangkan istrinya. Saya seumur-umur belum pernah menyampaikan tausiah yang judulnya Rahasia Dibalik Kemenangan Muhammad Al-Fatih, kecuali di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Masya Allah. Dan belum pernah ada orang membuat flyer gambar saya pakai tanjak nih. Rasa-rasa Al-Fatih rasanya. Kata jamaah, saya takutnya jadi komen orang yang itu Al-Fatih, yang ini Al-Fatihah. Oke, lanjut. Nah, mana yang jelas tulisan Arab? Oh, ke sini jelas rupanya. Pandai pula orang ini menyusun meja nih. Kalau saya memandang kemari, nampak ketua KNPI sama anggota dewan. Khassasa Sultan Murad, nama ayahnya itu, iddata mudarrisin. Dipanggilnya lah beberapa guru-guru khusus yang paling pintar untuk mengajar anaknya ini, Muhammad ini. Li ta'lim ibnihi, untuk mengajar anaknya. Tapi apa yang dilakukan? Anaknya ini yarfudul intibah, tidak patuh, melawan anaknya. Maklumlah kan, anak raja, anak RT aja degil. Mohon maaf RT-nya. Falam yamtasil li amri ahadim minhum, tidak mau mengikut perintah guru. Walam yaqra'il Quran, tidak mau membaca Quran. Lalu apa yang dia lakukan? Ini kunci. Fatalabas Sultan Murad rajulan lahu mahabah, lalu dicarilah guru yang berwibawa, yang mempunyai haibah. Gurunya itu bernama Al-Allamah, orang yang alim, Maula Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Faja'alahu mu'alliman, dijadikannya sebagai guru anaknya.
Jadi langkah pertama cari guru. Langkah yang kedua, wa a'tahu biyadihi qadiban, kasih tongkat pendek ke guru. Guru, kau angkat untuk mendidik anakku, ini ku kasih kau tongkat pendek. Terus untuk apa tongkat pendek ini? Idza khalafa amrahu fa'aqib ilaih. Kalau anakku ini melawan, pukul dia. Ini tak bisa diamalkan sekarang. Ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Apa boleh buat? Jangan kalian amalkan. Kalau kalian amalkan ditangkap. Kenapa kau kasih pemukul? Kenapa kau pukul guru? Dikasih bapaknya. Kenapa kau kasih? Disuruh Ustaz Somad. Aku kena perkara lama aja belum SP3. Ini. Jadi masalah mengasih alat pemukul ke guru, rupanya itu zaman saya dulu begitu. Saya waktu diserahkan mak saya ke guru mengaji, Ustaz, ini anakku namanya Abdul Somad, ini beras 1 kaleng. Guru mengaji dikasih beras. Ini minyak lampu, kasih minyak lampu, karena waktu itu belum masuk PLN. Ini rotan, dikasih rotan sebesar ini, ujungnya dibelah 4. Jadi saya mengalami dipukulnya Pak Ustaz. Saya sangka seremonial, memang pukul betul. Duduk saya anak baru ngaji kan, duduk saya bagus-bagus. Diam saya. Memang saya dari kecil memang baik. Orang nih degil macam hantu semua. Begitu guru mengaji pergi ke dapur, ribut orang. Datang bawanya rotan yang dikasih mak saya tadi. Kena belakang. Sakit Pak Ustaz? Tak apalah sakit, tapi kencing tuh hampir keluar. Sikit lagi di ujung. Kalau pernah antum mengalaminya itu, rasaku juga rasamu. Jadi anak-anak ini memang tidak bisa main cakap, bebuih mulut. Sekarang cakap tak bisa. Kalau mau anak Al-Fatih balikkan ke sistem ini, tapi cuma lah, tak bisa kita amalkan. Lalu kemudian dakhala alaihi wal qadhibu biyadihi. Jadi bukan sekedar basa-basi, memang dipegangnya kayu itu. Lalu kemudian wa qala lahu annahu atin li ta'limihi wa darabahu, dan memang betul-betul dipukul. Nanti kalau kamu enggak ikut saya, kamu akan saya pukul. Fadhahika, ketawa Muhammad mendengar ucapan gurunya ini, ketawa. Fadarabahu, betul-betul dipukulnya. Darban syadidan. Efek dari pukulan itu apa yang terjadi? Wa khatamal Qur'an. Muhammad menghatamkan Al-Quran fi muddatin yasirah, sebentar saja langsung dia khatam Quran. Dan kemudian Sultan Murad memberikan bil mali wal hadaya, memberikan harta, uang, dan banyak hadiah. Saya ringkaskan dalam 5 poin. Pertama, tidak mengikuti kemauan anak sehingga anak jadi manja. Kedua, menyiapkan guru. Ketiga, menyiapkan alat. Keempat, Al-Quran ilmu yang pertama. Sebelum masuk fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, matematika, Quran dulu yang pertama. 5, penghargaan terhadap guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji Honda, honor daerah. Sebulan 300.000, gajian 6 bulan sekali, disunat massal. Siapa yang bisa memperjuangkan ini? DPR RI. Inilah perjuangan. Kalau kita mana ada kita kuasa, kita udah sampaikan. Itulah untuknya orang Kepulauan Riau ini punya anggota dewan yang suka mengaji bersama anak muda di masjid. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Bupati kami,
pejabat kami rajin baca Yasin, rajin sholat duha, rajin zikir. Itu bukan amal pejabat, anak TK pun bisa. Amal pejabat adalah mengangkat gaji guru. Bisa dibuatkan dia PNS, alhamdulillah. Tak bisa diangkat dia jadi PNS, paling tidak guru kontrak, paling tidak bisa banyak sekali alokasi dana yang bisa dilakukan. Maka insya Allah bersyukur kita terpilih orang-orang yang mudah-mudahan peduli kepada guru agama supaya meningkat kualitas anak-anak kita. Amin. Lanjut. Kemampuan sejarah dan bahasa. Apa yang diajarkan setelah Al-Quran? Yang pertama sejarah, kutubat tarikh, sejarah. Apa pentingnya sejarah? Supaya dia tahu bahwa nenek moyangnya orang-orang hebat zaman dulu. Kita mesti ceritakan sejarah. Kerajaan Melayu yang pertama, yang paling tua sebelum Islam datang, namanya Kerajaan Melayu Sriwijaya. Tumbang Sriwijaya, menyeberang dari Sumatera naik ke atas. Itulah Kerajaan Melayu, namanya Temasik. Temasik itu di mana sekarang Pak Ustadz? Singapura. Tumbang Melayu di Temasik, naik ke atas. Itulah dia namanya Kerajaan Melayu Malaka. Berkuasa 500 tahun. Sampai akhirnya sultan yang terakhir dikejar, diserang oleh Portugis. Lari ke Bintan. Ketika itu Kesultanan Bintan terkenal dengan angkatan lautnya yang luar biasa. Sampai di Bintan diserang lagi oleh Portugis. Lari dia ke Kerajaan Kampar, meninggal di tepi Sungai Kampar. Ini perlu diceritakan ke anak-anak kita. Hancur pecah Kesultanan Malaka. Lalu kemudian muncul kerajaan baru. Itulah dia Kesultanan Johor, Terengganu, Kesultanan-Kesultanan Melayu yang ada di Semenanjung sekarang. Salah satu dari anak kerabat Kesultanan Siak, Kesultanan Johor itu menyeberang ke Sumatera. Tahun 1723 dilantik oleh 4 datuk dari Pagaruyung, Minangkabau. Itulah menjadi sultan yang pertama, namanya Sultan Siak Sri Indrapura. Ini pentingnya sejarah. Jangan sampai anak-anak kita tak tahu pas ditanya nenek moyang kita dari pokok kayu tuh. Tahu dia. Yang tahu dia kita dijajah 350 tahun, dijajah 350 tahun, dijajah. Coba ceritakan bahwa kita ini orang-orang yang hebat, yang punya kerajaan. Majapahit dari mulai ujung Sumatera, Aceh sampai ke Filipina di sebelah timur sana. Itu membanggakan kita. Makanya orang-orang Turki itu kalau ketemu kan dengan tegap dia bangga. Kami orang Turki 500 tahun menguasai dunia. Datang kita, kami dijajah 300 tahun. Kenapa? Karena itu terus yang didengarkan ke telinga. Jadi pentingnya anak-anak kita belajar sejarah. Muhammad Al-Fatih diajarkan sejarah. Setelah belajar sejarah, belajar bahasa asing. Cepat kali baterai ini habis. Bahasa asing, bahasa Arab dan Persia. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah memahami Al-Quran dan hadis. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat pergi umroh, yang bisa ditangkap telinga cuma 2. Ladies and gentlemen, thank you. Bahasa Inggris apa itu? Kita sholat pakai bahasa Arab, berzikir, doa, tawaf, umroh pakai bahasa Arab. Sehebat-hebatnya kalian bahasa Inggris. Mana ada orang Indonesia sholat pakai bahasa Inggris? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life,
wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you oh my God. Nah, ada bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Tidak ada kata-kata terlambat belajar bahasa Arab. Muhammad Al-Fatih belajar bahasa Arab. Muhammad Al-Fatih bukan orang Arab, dia orang Turki. Dia sama macam kita, sama-sama orang asing. Setelah belajar bahasa Arab, belajar bahasa Persia. Al-Farisiyah. Farisiyah itu Persia. Kenapa belajar bahasa Persia? Karena peradaban yang besar waktu itu, coba tengok dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Kalah bangsa Romawi. Ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan Romawi? Persia. Maka yang berkuasa waktu itu adalah Persia. Maka bahasa Persia dikuasai. Jadi kalau hari ini bahasa apa yang menguasai dunia? Bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, kepala beguli stempel semen. Ila janibit Turkiya. Bahasa Turki jangan sampai tinggalkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita sebagai orang tinggal di negeri Melayu, yang belajar bahasa Melayu, jangan tinggalkan bahasa Melayu, dia belajar bahasa Turki. Wa atsana hadhil lughat. Lihat, 4 yang dikuasainya. Pertama, qiraatan, reading, membaca. Yang kedua, kitabatan, writing, menulis. Yang ketiga, muhadatsatan, speaking, ngomong. Yang keempat, tarjamatan, translating, bisa menerjemah. Ada orang ngomong lancar, nulis tak bisa. Ada menulis lancar, bercakap tak bisa. Tak bisa menulis, tak bisa bercakap.